bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik,
Ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan webinar dengan tema Diseminasi Membangun Budaya Positif di Sekolah. Dalam webinar ini, narasumber memaparkan materi bagaimana pentingnya budaya positif terutama di sekolah atau lingkungan pendidikan. Karena dengan budaya positif akan mempengaruhi terhadap lingkungan sekolah itu sendiri. Tak lupa selawat serta salam curahkan dan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Sembung, Bapak Gingin Ginanjar Taufik, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Negeri Gunung Sembung, serta Bapak dan Ibu hadirin yang mengikuti webinar. Bapak dan Ibu, perkenalkan, saya Meita akan memandu acara ini dari awal hingga selesai. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, dilanjut pemaparan, kemudian tanya jawab, dan terakhir doa sebagai penutup. Demikian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Dan untuk mengawali acara hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Ibu Ririn. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada moderator Ibu Meita atas waktunya. Izin share screen ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu udah ada share screen-nya? Ada Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Satuan Pendidikan Formal SDN Gunung Sembung, Bapak Gingin Ginanjar Taufik SPD MPD. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SDN Gunung Sembung dan seluruh peserta webinar. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Perkenalkan, nama saya Ririn Vicky Indriani, unit kerja SPF SDN Gunung Sembung. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pentingnya disiplin positif atau budaya positif di sekolah, dan ini merupakan salah satu tugas pendidikan guru penggerak modul 1.4, yaitu budaya positif. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru serta manfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai sesi di siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, inilah materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada 7 materi yang saya akan paparkan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas.
Baiklah Bapak Ibu, kita ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini sangat menekankan bahwa peserta didik menjadi pusat dari proses pembelajaran. Kemudian metode dalam pembelajarannya juga bukan lagi metode ceramah atau teacher center seperti zaman dahulu ya Bapak Ibu, tetapi peserta didik didorong untuk lebih aktif terlibat dalam menemukan dan memproses informasi secara mandiri. Kemudian pembelajarannya juga disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan potensi masing-masing peserta didik. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus tahu dulu ya Bapak Ibu kemampuan dasar siswa itu apa. Karena kemampuan siswa itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai siswa atau peserta didik tertekan dengan pembelajaran yang kita buat. Contohnya, ada siswa yang belum bisa membaca, tetapi kita menuntut siswa tersebut disamaratakan tugasnya dengan siswa lain yang sudah lancar membaca. Itu akan membuat siswa tersebut minder, tertekan, atau kurang percaya diri. Nah, di dalam pembelajaran paradigma baru ini, guru dituntut supaya mengetahui kebutuhan yang peserta didik butuhkan di dalam pembelajaran. Kemudian di dalam pembelajaran ini juga tidak hanya sekedar mengubah metode pengajarannya saja ya Bapak Ibu, yang tadinya kita teacher center menjadi student center, tetapi juga mengubah cara kita melihat tujuan pendidikan itu sendiri. Dari sekedar transfer pengetahuan menjadi yang membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berinovasi, dan siap menghadapi tantangan dunia modern. Materi selanjutnya ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia ini saling berkaitan erat ya Bapak Ibu dengan disiplin positif yang tadi. Karena disiplin positif secara langsung berhubungan dengan cara memotivasi individu, terutama anak-anak, untuk mengembangkan perilaku yang baik tanpa menggunakan hukuman yang merusak motivasi intrinsik mereka. Motivasi ada dua ya Bapak Ibu, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar diri atau dari orang lain. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi murid itu terpaksa dan takut dihukum, bukan dorongan atau inisiatif sendiri. Karena takut dihukum, makanya anak-anak itu menjadi disiplin. Kemudian motivasi yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini juga tidak membangun pengalaman yang mendalam tentang perilaku yang baik. Jadi mereka itu disiplin karena hanya ingin
sesuatu atau ingin penghargaan dari gurunya saja. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya sendiri, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi murid ini benar-benar sadar akan nilai kebajikan dari dirinya. Bukan karena seperti yang poin 1 dan 2, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan saja dari orang lain. Jadi yang poin 3 ini benar-benar dari dalam diri sendiri. Jadi dengan memberikan kebebasan anak untuk memilih menghargai pendapat mereka dan memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan orang lain. Materi selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, menurut Bapak Ibu, dari 5 ini mana yang lebih penting atau dominan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, ada Bapak Aep Saipudin. Silakan Bapak, kira-kira dari 5 kebutuhan ini mana yang lebih penting atau dominan? Menurut saya dari 5 kebutuhan itu saya cenderung yang nomor 2, karena kasih sayang dan rasa diterima. Iya, terima kasih Pak Aep. Sama Kalau menurut saya dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang paling penting atau dominan itu lebih ke bertahan hidup ya Bapak Ibu. Karena kebutuhan ini paling dasar bagi kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Contohnya makanan, minuman, udara, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain. Nah, jika kebutuhan hidup yang bertahan hidup ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Manusia tidak dapat mencapai kebutuhan lainnya. Jadi kalau misalnya bertahan hidupnya tidak terpenuhi, kita tidak bisa mencapai kebutuhan lainnya seperti kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan lain-lain. Karena tubuh juga memerlukan energi dan kestabilan fisik untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Untuk merasa diterima, dihargai, dan memiliki hubungan yang mendalam, manusia secara alami akan mencari tempat di mana mereka merasa terlindungi ya Bapak Ibu dari bahaya, ketidakpastian, dan ancaman. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusianya itu ada penguasaan. Nah, kebutuhan ini membantu manusia untuk merasa dihargai. Jadi lebih ke perasaan ingin dihargai oleh orang lain, serta merasa kompeten dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian yang keempat ada kebebasan, yang kelima ada kesenangan. Nah, kesenangan di sini juga tidak kalah penting ya Bapak Ibu. Malahan sangat penting dibutuhkan manusia karena kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri maupun orang lain dengan kesenangan itu. Nah, itu kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Materi selanjutnya ada posisi kontrol guru. Pada teori kontrol Dr. William Glasser-Gosen dapat disimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Nah, secara tidak sadar kita sering menjadi 5 posisi ini ya Bapak Ibu. Cuma sebelumnya kita tidak tahu kita itu sebagai penghukum kah, atau sebagai teman kah, atau sebagai manajer kah. Jadi kita kadang sebagai penghukum ke anak, emang tidak dipungkiri kita sering menjadi 5 posisi ini.
5 posisi ini menggambarkan cara yang berbeda dalam menangani masalah perilaku dari penggunaan otoritas dan paksaan hingga pendekatan yang lebih kooperatif. Pendekatan ini juga bertujuan individu belajar memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang membangun harga diri dan memperbaiki hubungan. Kemudian menciptakan perubahan perilaku yang lebih baik dan positif. Nah, untuk lebih memahami ini ada contoh kasusnya ya Bapak Ibu. Silahkan disimak. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika kita sebagai guru, posisinya sebagai penghukum, contoh penerapannya ada di bawah. Di sini ada patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, di sini posisi kontrol gurunya itu sebagai penghukum, jadi langsung menghukum, tidak ada pertimbangan lagi. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Contoh penerapan di sini, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, di sini si peserta didik itu lebih disalahkan. Kemudian peserta didik juga merasa rendah diri dan takut karena sudah disalahkan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Contoh penerapannya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, posisi yang ketiga itu kan kita sebagai teman, jadi peserta didik akan serasa kayak partner gitu sama kita. Kemudian yang keempat ada pemantau. Contoh penerapannya, kamu udah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi posisi guru sebagai pemantau di sini lebih ke kita sebagai manajer tapi belum ke sana. Jadi di sini masih ada kebijakan-kebijakan sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol guru selanjutnya itu sebagai manajer. Contoh penerapannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini ada sharing, ada diskusi, ada masukan. Kemudian peserta didik juga ditanya alasannya kenapa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau menurut saya dari 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru lebih baik menjadi manajer daripada jadi seorang guru yang penghukum. Karena dengan menghukum itu akan membekas pada diri anak-anak. Jadi mereka bukan malah disiplin, malah ada rasa benci sampai nanti ke kita sebagai guru. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan atau kalimat di sini masuk ke posisi kontrol yang mana? Ya, siap menjawab Bapak Ibu? Halo. Bismillah, siap. Oke, untuk pernyataan atau kalimat yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, menurut Bapak Ibu, ini masuk ke posisi kontrol yang mana? Yang pertama, yang ini. Sepertinya membuat siswa merasa bersalah. Iya, terima kasih Bu Meta. Kemudian yang kedua ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk ke posisi kontrol yang mana kira-kira? Penghukumkah? Temankah? Atau yang lain? Hukuman atau penghukum. Ya, kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi saya. Ini kira-kira posisi kontrol yang mana? Ajakan. Terima kasih Bu Edi. Posisi kontrolnya kira-kira yang mana Bu? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, teman atau manajer? Kira-kira yang ketiga masuk ke posisi kontrol yang mana Bapak Ibu?
Pak Indra, kira-kira yang ketiga masuk ke posisi kontrol yang mana? Teman. Ya, sebagai teman. Yang keempat apa Bu? Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa yang keempat? Mungkin manajer, Bu. Manajer. Terima kasih. Yang kelima apa Bu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Yang kelima. Itu kata Manajer juga ya. Kira-kira posisi kontrol yang mana nih? Yang nomor 6. Kamu selalu yang paling akhir, membuat bersalah, Bu. Ya, membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketujuh, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Kira-kira masuk ke posisi mana? ancaman. Ancaman atau penghukum ya. Selanjutnya, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu itu kira-kira ke mana Bapak Ibu posisi kontrolnya? Membuat merasa bersalah. Iya. Selanjutnya, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Nah, ini kira-kira masuk ke mana nih? Sama sepertinya membuat merasa bersalah. Ya. Selanjutnya ada kamu tidak akan berhasil dalam kehidupan ini. Kira-kira masuk ke posisi kontrol yang mana ini? Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Kira-kira masuk ke mana? Ke penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Penghukum. Penghukum. Kemudian yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa ini? Masuk ke posisi kontrol yang mana? Yang terakhir. Manajer ya, Bu. Manajerial. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dan menjawab pernyataan-pernyataan dari kalimat ini. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada dua, ada hukuman dan penghargaan. Hukuman di sini itu ciri-cirinya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Kemudian untuk penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, di sini juga ada konsep disiplin dengan identitas sukses ya Bapak Ibu. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini mengajarkan tanggung jawab, pemahaman yang mendalam dalam mengembangkan keterampilan sosial yang penting seperti empati dan pemecahan masalah. Nah, konsekuensi di sini penguatannya jangka pendek, kemudian perlu juga monitoring berkelanjutan, perlu stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses juga ada restitusi. Restitusi di sini, jadi kita kayak lebih menghargai anak, tidak langsung menjudge bahwa anak itu salah, lebih ke sharing, diskusi, dan ditanya alasan anak itu melakukan itu karena apa. Nah, karena konsep disiplin dengan restitusi ini, jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini ada tindakan guru. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi ya? Mohon dijawab lagi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Hukuman kalau begitu. Kalau yang kedua, kelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari, kira-kira apa hukuman? Hukuman. Yang ketiga apa, Bu Eni? Hukuman. Coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian selanjutnya murid diminta untuk push up. Kira-kira ini push up apa? Push up. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Menggantikan kertas. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Apa? Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Kira-kira apa? Hukuman. Kemudian yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira. Yang terakhir, Hukuman. Sudah mengerti ya Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi. Kemudian ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, di sini konsep disiplin di sini adalah sebuah langkah menanamkan disiplin positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan kita dan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada yang bocor, Bu Eni? Mohon di mute dulu. Iya. Selanjutnya ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ciri-ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang keenam, menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, tawaran bukan paksaan. Nah, konsep disiplin di sini kalau menurut saya sangat selaras dengan ajaran Islam ya Bapak Ibu, karena menekankan pendekatan yang penuh dengan kasih sayang tanpa kekerasan serta mendorong pemulihan dan perbaikan diri. Nah, ini banyak manfaatnya ya Bapak Ibu untuk restitusi ini. Jadi kita bisa mengamalkannya atau melaksanakannya itu selain di sekolah di rumah. Untuk anak-anak kita juga bisa dengan pendekatan restitusi ini. Nah, ini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada contoh kasusnya. Kasusnya yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, jadi hukuman di sini langsung dikasih hukuman saja, tidak menanyakan alasan siswa melakukan kasus tersebut atau tidak mengerjakan PR. Kemudian ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi konsekuensi di sini lebih ke ada kebijakan, tidak langsung menghukum tanpa alasan. Jadi ditanya dulu alasannya, kemudian dikasih konsekuensinya apa. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi di sini guru lebih ke memberikan kebijakan. Kemudian siswanya juga lebih diarahkan dan tidak langsung menjudge siswa tersebut. Begitu ya Bapak Ibu.
Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita harus validasi dulu tindakan yang salahnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini yang 2 kalimat ini merupakan validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Terus ada lagi kalimatnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian ada juga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kalimatnya juga ada, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ini saya ada contoh segitiga restitusi yang harusnya. Ada suaranya Mas Ibu? Arsal tahu tidak mengapa ibu panggil Arsal ke sini? Tahu Bu, karena saya datang terlambat. Iya, menurut Arsal datang terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya Bu, sebuah kesalahan. Iya, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Mari kita selesaikan bersama masalah ini ya. Iya Bu. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa datang terlambat. Saya menonton televisi sampai larut malam Bu. Apakah Bunda tidak marah? Tidak Bu. Iya Arsal, menonton televisi itu memang mengasihkan. Tapi kalau menonton televisi sampai larut malam itu akan merugikan kamu nak. Masih ingatkah keyakinan kelas yang kita buat bersama pada awal semester? Iya ingat Bu. Coba sebutkan. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Iya. Nah, sekarang Arsal sudah tahu. Apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Harus dilaksanakan Bu. Iya, untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan baik, apa yang akan dilakukan Arsal setelah ini? Tidak melakukannya lagi Bu. Iya, pinter. Berarti Arsal tidak menonton TV sampai larut malam lagi ya? Iya Bu. Nah, ini ada kasus 2 ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ibu mencariku? Iya benar Arsal, Ibu mau tanya. Tadi Ibu mendapat laporan dari guru kelas 2. Coba ceritakan apa yang terjadi. Iya Bu, saya tadi menaiki motor Pak Guru. Oh, Arsal bermain di atas motor Pak Guru. Iya. Menurut Arsal, itu baik atau tidak? Tidak Bu. Iya, itu tidak baik. Ibu tahu Arsal bermain bersama teman. Tapi jangan bermain dengan hal-hal yang membahayakan ya. Iya Bu. Arsal ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat bersama pada awal semester? Iya Bu, ingat. Coba sebutkan. Berbuat baik dan sopan. Pinter. Berarti kalau Arsal menaiki motor Pak Guru, Arsal sudah mempraktekkan keyakinan kelas dengan baik atau belum? Belum Bu. Iya benar, belum. Nanti lain kali Arsal tidak mengulanginya lagi ya. Iya Bu. Bagaimana caranya? Dengan berbuat kebaikan. Pinter. Terima kasih ya Arsal. Silakan kembali ke kelas. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan nama saya Arsal Khairulman. Perasaan saya ketika Ibu Lirin mempraktikkan segitiga restitusi, saya merasa senang karena memecahkan masalah bersama. Iya. Bagaimana Bapak Ibu tadi tentang kasus Arsal kasus 1 dan 2? Bapak Ibu? Iya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang tadi itu saling melengkapi ya Bapak Ibu dalam membangun lingkungan yang disiplin. Namun suportif. Jadi keyakinan kelas itu memberikan dasar nilai yang membantu siswa memahami harapan perilaku, sementara segitiga restitusi menyediakan proses pemulihannya yang membantu siswa belajar dari kesalahan dan memperbaiki dampak negatifnya. Nah, ini menciptakan suasana kelas yang tidak hanya mengajarkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pembelajaran emosional dan pengembangan karakter. Keyakinan kelas dibuat dari aspirasi dari murid, bukan peraturan dari guru ya Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif ya Bapak Ibu, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga merupakan kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas antara lain, yang pertama menumbuhkan keterlibatan murid. Jadi murid semuanya satu kelas itu terlibat untuk membentuk keyakinan kelas. Kemudian mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Jadi keyakinan kelas itu harus berpihak pada murid. Selanjutnya menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid dan membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas ini biasanya dilakukan di awal tahun ajaran baru. Biasanya berdiskusi tentang peraturan, kemudian dirumuskan bareng-bareng sama murid, bukan guru yang membuat peraturan sendiri. 50, dan didiskusikan bersama, lebih ke musyawarah. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi kita yang merumuskan, kita juga yang melaksanakan. Kalaupun ada siswa yang melanggar, itu akan menjadi keyakinan karena siswa tersebut ikut serta dalam pembuatan keyakinan tersebut. Kemudian yang ketiga menempelkan keyakinan di kelas. Jadi dari 3 kegiatan ini menurut saya yang paling wajib itu yang nomor 3, yaitu menempelkan keyakinan di kelas agar setiap hari itu peserta didik bisa membacanya. Ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak dari peraturan di sini itu lebih ke fleksibel, berfokus pada pembentukan karakter dan pengembangan sikap positif anak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya itu yang umum, yang mudah dipahami oleh anak-anak. Terus bahasanya juga yang lebih mudah dimengerti. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak harus panjang. Kalimatnya cukup saja supaya anak itu tahu dan hafal. Jadi jangan terlalu panjang-panjang untuk keyakinan kelas. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah agar mudah diterapkan. Jadi harus sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Kemudian kelas 1 dan kelas 2 itu tidak harus sama keyakinan kelasnya ya, karena kondisi kelas dari kelas masing-masing tersebut juga berbeda. Kemudian yang kelima, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatannya. Jadi wajib karena yang akan melaksanakan warga kelas. Jadi semua dilibatkan. Keyakinan kelas itu lebih efektif dari peraturan kelas ya Bapak Ibu. Ya, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Bu Meta. Baik, terima kasih Bu Ririn atas pemaparannya. Close dulu ya.
Baiklah, karena telah selesai pemateri memberikan materi, langsung saja ya Bu Ririn, kita buka sesi tanya jawab. Mangga untuk peserta webinar, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terlebih dahulu raise hand ya. Silakan, ada yang mau bertanya, diklik tombol raise hand. Iya, saya mau bertanya, Bu. Baik, Bu Ina, silakan. Terima kasih kepada narasumber dan moderator atas waktunya yang saya ingin tanyakan. Pertanyaannya seperti ini ya, Bu. Bagaimana tips dan trik dari Ibu agar seorang guru bisa manajer bukan sebagai penghukum? Terima kasih. Baik, Bu Ina. Langsung dijawab saja, Bu Ririn, atau mau ditampung? Ditampung dulu pertanyaannya, atau langsung dijawab? Langsung dijawab aja. Ya, baik Bu, silahkan. Oke, terima kasih kepada Bu Wina yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin pertanyaannya seperti ini, bagaimana tips dan trik dari Ibu agar seorang guru bisa sebagai manajer, bukan sebagai penghukum? Mungkin begitu ya Bu Wina pertanyaannya? Iya, Bu, betul. Mungkin menurut pengalaman saya, kita kan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Wina. Mungkin kita sebagai guru masih belum sempurna ya Bapak Ibu, tapi dengan belajar seperti ini kita bisa tahu posisi kita dan kita bisa memulainya dari hal-hal kecil. Mungkin sebelumnya kita juga, pengalaman saya juga belum tahu ya apa 5 posisi kontrol yang tadi, apakah saya itu sebagai penghukum dan lain-lain. Nah, dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya jadi tahu 5 posisi kontrol yang tadi. Mungkin kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, bagaimana manajer itu seperti apa gitu. Jadi bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Kita harus membuat anak itu tidak takut dengan gurunya. Kemudian manajer sempurna itu supaya apa ya? Jadi kita buat anak kita membuat pendekatan dulu kepada anak. Jadi murid itu menganggap kita tuh sebagai orang tua, teman. Nah, dari situ akan terjalin hubungan yang baik sehingga anak lebih menghargai kita sebagai guru. Kemudian kita bisa sentuh dengan pendekatan itu, kita bisa sentuh hatinya anak-anak. Kemudian setelah menyentuh hatinya baru pikirannya. Kemudian jadi anak-anak itu lebih bisa mendengarkan kita sebagai guru gitu. Jadi kita jangan jadi jangan jadi penghukum. Jadi kalau misalnya jadi penghukum itu ada ada semacam dendam tersendiri gitu dari anak kalau kita sebagai penghukum. Kalau misalnya kita sebagai manajer, kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak. Jadi anak itu menganggap kita sebagai orang tua mereka, teman mereka, sebagai tempat diskusi mereka, sharing mereka. Mungkin seperti itu Bu Wina. Iya Bu, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Boleh pertanyaan selanjutnya? Ya, silakan Bapak Aek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bagaimana cara membuat keyakinan di kelas bawah? Seperti itu. Gimana Pak? Gimana Bagaimana cara membuat keyakinan di kelas bawah? Bagaimana Cara membuat keyakinan di kelas bawah? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab aja ya Bu Meta. Iya, baik Bu. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Aep Saipudin. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas bawah? Mungkin gitu ya Pak Aep. Kebetulan saya itu kelas bawah, kelas 3, tapi enggak bawah banget, enggak kelas 1 dan kelas 2. Mungkin pengalaman saya cara membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas bawah sama di kelas atas itu mungkin berbeda ya Bapak Ibu, karena kalau misalnya di kelas atas itu kan anak sudah tahu disiplin, sudah tahu sopan santun, beda dengan kelas bawah. Nah, membuat keyakinan di kelas bawah, kita itu harus kelas bawah itu harus masih dipandu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu harus dipandu sama kita. Contohnya misalnya kalau masuk kelas itu harus tepat, jangan telat. Kalau telat itu baik atau buruk. Jadi tanyakan dulu ke anak. Jadi kita lebih ke memandu untuk kelas bawah mah. Jadi tanyakan ke anak kalau telat itu baik atau buruk anak-anak, seperti itu. Nah, karena kelas bawah kan belum mahir menulis, beda dengan kelas atas. Jadi masih harus dipandu dengan kata-kata yang seperti itu. Kalau misalnya kelas atas mah kan bisa menggunakan kertas, secuil kertas ditulis kayak gitu. Kalau kelas bawah itu mungkin dipandu. Jadi anak-anak nanti menjawab, nanti kita tampung aspirasinya. Mungkin seperti itu, Pak Aep. Jadi lebih ke dipandu dengan kata-kata positif kita gitu. Terima kasih Bu. Mungkin sudah cukup Bu Meta untuk acara kita. Baik, terima kasih kepada Ibu Riri sebagai pemateri, juga Ibu Bapak sebagai peserta webinar sudah menyimak dan mengutarakan pertanyaan. Kita tutup saja berarti ya Bu. Kita tutup webinar ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu bisa dibuka kameranya, foto bersama dulu. Ayo Bu. Bu Eni mana Bu Eni? Siap ya Bapak Ibu? Ada pink. 1, 2, 3. Boleh minta jempolnya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, kita tutup. Bapak Ibu boleh meninggalkan ruang diskusi kali ini. Bu, assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Burin 52-41 detik. Ya siap, Pak Ahmad dikirim via apa Pak? Google? Nanti link Jimit-nya aja ya. Oh iya, siap. Nanti satu jamnya bisa ditambah dengan cover atau intro dan sebagainya ya Bu. Iya, siap Pak. Makasih Pak.
Can mah.